Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Salin salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di saat-saat yang paling mulia, saat-saat yang paling agung di bulan Ramadan yang agung, yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai syahrun azim, syahrul mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Di antara keberkahan Ramadan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan karena tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Maka kita merasakan amal-amal soleh itu ringan dilaksanakan di bulan Ramadan. Hati kita pun bersemangat dan kita pun menjadi lebih kuat ya untuk melaksanakan berbagai amal saleh di bulan Ramadan. Kalau kita fikir-fikir semangat kita untuk sholat berjamaah misalnya di bulan Ramadan ini pasti lebih tinggi daripada di bulan-bulan yang lain. Semangat kita untuk qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, tentu lebih-lebih lagi, lebih tinggi daripada bulan yang lain. Semangat kita untuk tilawatil Quran, untuk membaca dan menghatamkannya, itu juga lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Ikut tadarus ya tilawah sendiri dan lain sebagainya. Demikian pula dalam sedekah ya. Di bulan Ramadan ini kita diberikan semangat untuk bersedekah tentunya lebih tinggi daripada di bulan-bulan yang lain karena tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kita semuanya di dalam menunaikan hak harta kita yang wajib, misalnya dengan zakatul mal yang sudah mencapai nisab, yang sudah haul ya, kita bayarkan di bulan ini sebagai pemenuhan kewajiban kita. Di luar itu, tentu ini sebuah waktu yang sangat utama untuk mengeluarkan sedekah-sedekah yang sunnah. Infak-infak yang tidak terbatas, bisa meliputi berbagai hal di bulan Ramadan. Salah satu misalnya yang utama di bulan Ramadan, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan berbagi makanan berbuka. Berbagi, istilah kita di Indonesia takjil atau iftar. Makanan berbuka ini bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, menjadikan kita ketika berbagi ia kepada sesama, membuat kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah ya. Jadi dengan kita bersedekah untuk takjil, untuk iftar di bulan Ramadan, katakan demikian, barangkali dengan begitu ketidaksempurnaan puasa kita bisa tertambal, bisa terganti, bisa disempurnakan dengan pahala dari puasanya orang lain yang menikmati hidangan berbuka puasa dari sumbangan kita, dari infak kita. Dan Nabi SAW menyebutkan kita tidak perlu malu meskipun yang kita berikan itu sesuatu yang mungkin tidak banyak. Nabi SAW misalnya menyebutkan sehirup susu, seteguk air, sebutir kurma, ya, untuk menggambarkan besarnya semangat berbagi di bulan Ramadan ini, ya, tanpa memandang berapa yang kita punya. Dan ini adalah sebuah kaidah penting ya di dalam kita berbagi dengan sesama, yaitu jangan malu memberi sedikit, karena tidak memberi bersebab malu itu lebih sedikit lagi daripada memberi sedikit gitu ya. Jangan malu memberi sedikit karena tidak memberi karena malu, itu lebih sedikit daripada memberi sedikit ya. Masya Allah. Jadi berbagi itu tidak menunggu kaya, tidak menunggu berlimpah, tidak menunggu banyak. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita berbagi agar Allah berkahi harta kita. Ramadan adalah golden time for sedekah.
Karena para sahabat menyebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan pada bulan Ramadan, kedermawanan Nabi SAW itu seperti angin yang bertiup. Kita tahu kalau angin bertiup itu ya hampir terasa setiap saat, terus menerus, tidak pernah putus, bergerak dan terus bergerak. Inilah contoh dari Nabi SAW tentang sebuah semangat untuk terus berbagi di lebih-lebih bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Kalau bersedekah di bulan yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang dengan membawa kebaikan-kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Atau permisalan dari harta yang dinafkahkan di jalan Allah itu seperti sebutir benih. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 runggai, 7 cabang-cabang. Di setiap runggainya ini ada 100 biji lagi yang muncul. Maka dia lipatnya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendakinya. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan setiap amalan sunnah itu dinilai sebagai fardu dan setiap amalan fardu dilipat gandakan sampai ke 70 kali lipat atau terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini benar-benar golden time for sedekah, karena ketika di bulan yang lain sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10, 700, bahkan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendakinya tanpa batas, apatah lagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh keagungan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tentu ini menjadi ujian berat bagi sebagian saudara-saudara kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang omset mereka turun drastis dibandingkan dulu, ada yang bahkan kemudian ya, merugi dan terus merugi, ada yang sama sekali bisnisnya tidak jalan, ada yang terpaksa harus mengurangi karyawannya dan tidak mampu menggaji mereka. Dan kita semua berada dalam kesulitan itu. Tentu bagi yang masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah ujian untuk kita menunjukkan kepedulian kita. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, ketika Allah Subhanahu wa taala seperti diceritakan dalam hadis qudsi kemudian mengatakan, wahai hambaku, aku lapar tetapi kamu tidak memberiku makan. Lalu hamba-hamba Allah bertanya, ya Rabbi, engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, bagaimana engkau kelaparan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bukan aku, tetapi ada seorang di antara hambaku yang dekat dengan engkau, yang ada dalam jangkauanmu yang lapar, tetapi engkau tidak peduli kepadanya, engkau tidak mengeluarkan hartamu untuk membantunya, engkau tidak mengulurkan tanganmu untuk membantunya. Lalu Allah menegur lagi, wahai hambaku, aku telanjang tapi engkau tidak memberiku pakaian. Ya Rabbi, engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bagaimana mungkin engkau telanjang? Maka Rabb kita Jalla Jalaluh mengatakan, sungguhnya ada di antara orang yang di dekatmu, yang ada dalam jangkauanmu, dia tidak memiliki pakaian, dia kedinginan, dia kepanasan, dia kesulitan, tapi engkau tidak mengulurkan tangan kepadanya, engkau tidak mengeluarkan hartamu untuk membantunya.
Dan Allah menghardik lagi, wahai hambaku, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku. Hamba itu berkata, duhai Rabbi, engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bagaimana engkau sakit? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya ada orang yang ada di dekatmu, orang yang ada dalam jangkauanmu, dia sakit, dia menderita, dia kesulitan, dia tidak mampu berobat, tetapi engkau tidak menjenguknya, engkau tidak membantunya, engkau tidak mengulurkan tanganmu untuk menyembuhkannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini kita salat, hari-hari ini kita berpuasa, kita menahan segala yang membatalkannya, menahan lapar kita, menahan haus kita, menahan syahwat kita, kesemuanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan menjadi hal yang sempurna kalau kita juga meraih keridhaan Allah di dalam harta kita. Jangan sampai puasa kita berhasil mengantarkan kita kepada kedudukan yang mulia di sisi Allah, tapi lalu Allah bertanya tentang harta kita. Engkau berpuasa, engkau merasakan laparnya orang yang lapar, tapi kenapa tidak kau keluarkan hartamu untuk orang yang lapar? Engkau berpuasa, engkau merasakan hausnya orang yang haus, tetapi mengapa engkau tidak mengeluarkan hartamu untuk orang yang kehausan? Engkau berpuasa, engkau menjaga dirimu dari segala yang membatalkannya, bahkan yang halal pun engkau tidak sudi, apalagi yang haram. Tetapi apakah engkau tidak terketuk hatimu kepada orang-orang yang nun di sana begitu membutuhkan uluran tangan dan bantuan? Ramadan adalah golden time for sedekah. Karena itu mari kita manfaatkan detik-detik yang tersisa di bulan Ramadan ini untuk membersihkan harta kita. Karena yang dibersihkan justru akan tumbuh berkembang. Karena yang dibersihkan akan diberkahi oleh Allah, dan karena yang dibersihkan sebenarnya tidak akan pernah berkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita sisihkan bagian dari harta kita di bulan Ramadan yang mulia ini, kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjadikan harta itu sebagai sumber pahala yang tiada putus, sumber pahala yang besar, sumber pahala yang agung dengan bersedekah fi sabilillah, dari program buka puasa untuk para yatim dan duafa yang membuat kita insya Allah bisa mendapatkan pahala puasa mereka, sampai program-program lain dan juga hadiah lebaran untuk menggembirakan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.